Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas cinta-Mu yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan. Bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami. Buka pintu hati kami dan pikiran kami dalam membaca dan merenungkan sabda-Mu hari ini. Semoga kami dapat menemukan cinta-Mu lewat sabda dan renungan yang akan kami dengarkan hari ini. Engkau kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia. Dan 3 hari sesudah Ia dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, manusia punya kebiasaan untuk menjadi unggul dari manusia lainnya. Sifat manusia yang demikian sepertinya sudah ada sejak zaman dahulu. Kita bisa melihat kisah penaklukan bangsa-bangsa kuno oleh lawannya. Misalnya, Israel yang ditaklukkan berkali-kali oleh banyak bangsa, mulai dari Perjanjian Lama hingga zaman Kekaisaran Romawi, yang berperan dalam kehidupan Kristus sampai Ia disalibkan pula. Begitu pula negara-negara Eropa yang mengadakan ekspansi dan imperialisme di Asia, termasuk Indonesia. Semua penaklukan-penaklukan itu membawa sebuah budaya yang sama, yakni penindasan atas nama perbudakan. Belum ada dengan jelas penjajah yang menjadi pelayan bagi jajahannya. Kalaupun ada, sudah pasti tidak digolongkan sebagai bentuk penindasan dan penganiayaan. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan memuat kisah bagaimana kehadiran Kristus di dunia ini bukan untuk memimpin dengan kekuatan militer atau angkat senjata atau menguasai dengan pola pikir manusiawi. Disebutkan pula bahwa para murid sibuk mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka. Sikap ini tampak sebagai tendensi bahwa para murid memiliki kecenderungan untuk saling menguasai dan berusaha menjadi yang tertinggi agar memperoleh pelayanan dari bawahannya. Tetapi Yesus mengetahui maksud dan pikiran para muridnya. Yesus mau menunjukkan bahwa bukan untuk itu mereka mengikutinya. Yesus datang bukan untuk menjadi raja seperti Herodes
atau seperti Kaisar Agustus atau Pontius Pilatus. Bukan. Yesus datang justru untuk menjadi pelayan bagi semua orang. Jika ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah menjadi yang terakhir. Sikap inilah sikap kemuritan dan pelayanan yang diwariskan oleh Yesus. Saudara-saudari terkasih, mari kita mengingat bahwa Allah mewahyukan diri dalam Kristus bukan dengan jalan kemewahan, seperti para raja-raja yang ada di dunia. Yesus dikandung dan dilahirkan dalam kesederhanaan Maria dan Yosef. Tidak ada yang istimewa dan spektakuler bagi keluarga kudus Nazaret. Akan tetapi, dari mereka tampillah Sang Mesias. Yesus datang untuk melayani. Yesus tidak meminta agar dibuka pendaftaran bagi siapa saja yang mau menjadi pengikutnya, menjadi murid-muridnya. Ia justru mencari domba-domba yang rapuh, yang tersesat, dan turun tangan langsung dalam hidup orang-orang sezamannya. Kadangkala, karena kecenderungan manusiawi, kita pribadi justru mengejar sanjungan oleh karena keunggulan dan kehebatan diri ini. Sebaliknya, barang siapa yang bersikap seperti anak kecil yang polos, begitulah ia sedang menerima Kristus dalam dirinya. Dan bila kita menerima diri sebagaimana seorang anak kecil datang pada kita, begitulah hendaknya kita mau bersikap pasrah pada kehendak Allah itu. Saudara-saudari terkasih, ketika kita masih sering beranggapan bahwa orang lain harus memahami diri sendiri, atau dengan pernyataan, "Saya mohon agar saudara memahami saya, sebab saya begini dan begitu." Mari kita mencoba menerima diri ini, menerima orang lain. Cara yang paling mudah ialah menjadi pelayan bagi siapa saja. Pada masa kini tidak cukup bagi kita menjadi pelayan kosong. Kita perlu melayani dengan iman. Saya mau melayani bukan karena diperhamba, tetapi saya melayani karena Allah sungguh lebih dahulu melayaniku. Memang ini bukan perkara mudah. Sering juga kita mau melayani karena ada sesuatu imbalan yang diharap-harapkan. Kita jatuh pada sikap dilayani karena akan ada untung atau rugi di kemudian waktu. Marilah kita bertanya diri, siapakah aku yang menjadi pelayan, seperti Kristus yang menjadi pelayan? Berharaplah bahwa Kristus sendiri mengutus kita dan memberikan yang terbaik untuk kita dalam semua tugas-tugas dan pelayanan kita. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia-Mu memberikan kekuatan dalam hidup kami. Utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi kami, sehingga kami terbebas dari hawa nafsu duniawi dan menjadi pribadi yang rendah hati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu
seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.